Halo, semangat pagi anak muda, salam sehat untuk kita semua. Pertemuan kita hari ini adalah tahap pembahasan soal karena minggu lalu kita sudah membahas teorinya, yaitu gaya Lorentz dan induksi elektromagnetik. Hari ini kamu buka bukumu masing-masing, lihat halaman 152 nomor 14. Di sana diketahui ada penghantar listrik dialiri oleh arus sebesar 1,5, saya ganti menjadi 15 10 - 1 ampere. Lalu ada sebuah elektron. Kata elektron di sana menghasilkan Q. Besarnya Q untuk sebuah elektron Q 1,6 10 - 19 coulomb. Katanya dia bergerak. Berarti ada V 5 × 10⁴ meter per sekon. Nah, katanya lagi berada pada jarak 0,1 meter. Ditanya berapakah besar gaya Lorentz yang terjadi. Nah, gaya Lorentz ada bil sin alpha, ada BQV sin alpha. Maka di antara yang dua itu kita pakai BQV sin alpha. Nah, saya pakai ini huruf besar ya. Maka F sama dengan ganti B kalau kawat lurus. Berarti induksi magnetiknya mu0 I per 2V kali A dikali lagi dengan Q kali V sin alpha. Berapa mu0-nya? Itu sudah konstanta atau ketetapan 4V kali 10⁻⁻⁷ 15 10 - 1 per 2V A ganti menjadi 10 - 1. Q-nya berapa tadi? Saya ganti menjadi 16 10 - 20 kali dengan V 5 kali 10⁻⁴. Sejajar katanya aliran arus. Berarti tegak lurus. Maka alfanya 90 sehingga nilai sinusnya sama dengan 1. Langsung kita lihat. Ini kemari mati ya. Ini kemari tinggal 2. Ini kemari 15 kali 16 240. Maka buat di sini 240. Ini tadi 2 kali 5 10 kali minus 10 pangkat minus 7 berarti minus 6 minus 26 minus 22 sehingga diperoleh F sama dengan 2,4 kali 10 - 20 Newton. Nah, itu salah satu contoh soal kita. Yang berikut kita lihat pada nomor 21. Nah, apa katanya di sana? Ada sebuah kawat panjangnya 10 cm. Saya buat L 10 cm. Saya konversikan ke meter. Berarti 10⁻⁻1 meter. Berada tegak lurus. Berarti alfanya 90 derajat. Rapat flux magnetnya berarti B 0,2 Tesla. Kemudian katanya ada arus mengalir 45 ampere. Berapakah F-nya? Nah, ini cukup F B kali I kali L sin alpha. B-nya ganti ke bilangan berpangkat 2 kali 10 - 1. I-nya 45, L-nya 10 - 1, sinus 90 sampai sekarang masih 1. Nah, ayo mainkan. 2 kali 45 90 dikali bilangan berpangkat di atas 10 - 2, maka diperoleh 0,90 Newton. Itu untuk soal gaya Lorentz. Nah, yang terakhir kita lihat nomor 22. Nah, di sana anak-anakku sekalian diberikan ada kawat sebanyak 3. Nah, masing-masing kawat ini dialiri oleh arus listrik yang berbeda.
Katakanlah ini I1 2 ampere, ini I2 3 ampere, ini I3 4 ampere. Mereka memiliki jarak yang ditentukan sebagai berikut. Ini 4 cm, ini 6 cm. Ditanya berapakah besar gaya Lorentz per satuan panjang, berarti FL per L yang dialami oleh kawat kedua. Berarti karena dia disebut di tengah. Nah, syaratnya lihat ini kan searah, berarti dia akan tarik menarik. Maka sukalah ini menariknya ini. Maka ini kawat 2 menarik kawat pertama. Sedangkan yang ini kawat 2 menarik kawat yang ketiga. Karena apa? Karena arusnya searah, maka mereka akan tarik menarik. Dari sini juga datang menarik, tapi nggak perlu karena kita membutuhkan pada kawat kedua saja. Nah, kita lihat rumus dasarnya untuk seperti ini. Kamu gunakan μ0 I1 kali I2 per 2V kali A. L biasanya di sini, tapi karena diminta hari ini per satuan panjang, maka F per L kita buat seperti ini ya. Nah, jadi untuk kawat kedua FL per L sama dengan yang ke kanan F23 kurang F21. Mainkan FL per L sama dengan ini menjadi μ0 I2 kali I3 per 2V A23 karena kawat 2 dengan 3 kurang μ0 I2 kali I1 per 2V A21. Tinggal masukkan kita μ0 seperti biasa 4pi 10 minus 7 kalikan I2 dengan I3 12 langsung ya, per 2V A23. 2 dengan 3 jaraknya 6 cm, berarti 6 kali 10 pangkat minus 2, tutup kurung yang besar, kurangi dengan 4pi 10 minus 7 I2 kali I1 kalikan 3 kali 2 berarti 6 per 2V jarak 2 dengan 1 tadi 4, berarti 4 10 minus 2. Nah, kita perhatikan berarti FL per L sama dengan 12. Mati dengan ini tinggal berarti 4 kali 10 minus 5 ya, kurang ini 4pi dengan 4pi habis, 6 bagi 2 T, 3 kali 10 minus 5, berarti FL per L sama dengan 4 kurang 3 1, berarti tinggal 10 pangkat minus 5 Newton per meter. Itulah contoh tentang gaya Lorentz. Nah, kalau ada pertanyaan silakan tanya langsung dengan Bapak. Nah, kemudian untuk induksi elektromagnetik kita lihat bukumu halaman 153. Halaman 153 untuk induksi elektromagnetik. Nah, di sana saya ambil nomor 31. Apa katanya? Ada kumparan di sana dengan luas A 100 cm kuadrat, ganti ke meter kuadrat, berarti tinggal 10 pangkat minus 2. Kemudian hambatannya katanya R-nya 4 ohm. Jumlah lilitan berarti N 400. Berada dalam medan magnet yang arahnya sejajar dengan kumparan dan diketahui medan magnetnya dalam bentuk fungsi waktu sin 2000 T. Nah, ditanya berapakah arus maksimum I max. Nah, kita tahu bahwa dari hukum Faraday E sama dengan min N delta flux per delta T, atau disebut ini perubahan flux setiap waktu. Ini kalau dia dalam fungsi waktu. Nah, versi lain boleh minus N kalau ini tidak fungsi waktu atau bersifat konstan.
Nah, karena dia berubah-ubah, Pak, besarnya kalau dimasukkan T1, 2, 3 kan berubah besarnya, maka kita wajib menggunakan yang ini. Nah, kemudian Emax berarti nanti ini bernilai maksimum. Nah, kita lanjut dulu. E induksi sama dengan N D. Apa itu flux? BA cos theta. Nah, inilah yang mau kita perhatikan. Jadi E induksi sama dengan, karena dia sejajar, berarti kita fokus kepada perubahan sudut B. Jadi ini minus N. Keluarkan yang berubah itu A tetap, ya. Karena dia sudah diketahui langsung seperti itu, maka tinggal dB dengan dt. Nah, ini berarti kita teruskan. Berapa N-nya? 400. A-nya 10 minus 2. Turunkan ini terhadap waktu. Berarti ini maju ke depan. Jadi tinggal 2000 kali 10 minus 4 cos 2000 T. Sehingga GGL induksi hasil akhirnya ini kemari habis, tinggal ini kemari tinggal 10 minus 1. 10 minus 1 berarti 4 kali 2 8 kali 10 minus 3 cos 2000 T. Nah, karena ditanya I max, berarti kita buat I max sama dengan sesuai hukum Ohm di bab 1 fisika V per R. Tapi untuk ini nggak berlaku, kita buat menjadi E max per R. Jadi GGL maksimumnya ini harus bernilai 1 kalau sudah maksimum 1. Kali ini berarti tinggal 8 10 minus 3. R-nya berapa tadi? 4. Berarti I max 8 bagi 4 2 10 minus 3 ampere, atau setara dengan 2 10 minus 3 tadi ya, minus, coba lihat, habis minus 1. Oh, ini minus 1. Ini habis. Oh, ini minus 1 nak ya. Minus 1. Ini minus 1. Diganti ke ampere. Di sini ampere minus 1, berarti kalau ke miliampere kali 1000. Berarti tinggal 200 miliampere. Nah, kira-kira seperti itulah sebagai contoh soal. Nanti sebagai bahan latihanmu saya berikan tugas kepada Anda dengan mengikuti versi seperti yang Bapak contohkan tadi. Terima kasih anak muda, salam sehat dan Tuhan memberkati.